Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pertemuan melanjutkan materi kita ya. Pada kuliah analis algoritma kita akan membahas mengenai pemrograman dinamis. Kemarin teman-teman sudah belajar rekursif, kemudian divide and conquer. Divide and conquer itu juga ada rekursifnya, dan kita tahu bahwa algoritma rekursif itu adalah algoritma yang ekspensif ya, yang mahal, karena pembuatannya rumit dan kompleksitasnya tinggi. Nah, seperti itu yang teman-teman ingat, untuk algoritma rekursif Fibonacci itu kompleksitasnya adalah 2 pangkat n ya, dan kebanyakan memang algoritma rekursif ini kompleksitasnya memang berkisar di 2 pangkat n, dan ada yang n kali 2 pangkat n ya, seperti exhaustive search pada masalah knapsack dulu ya, waktu kita awal-awal ketemu di kuliah itu. Nah, sedangkan apabila suatu permasalahan itu diselesaikan dengan pemrograman dinamis yang bukan rekursif atau iteratif, itu kompleksitasnya bisa lebih rendah, tapi biasanya karena memanfaatkan array 2 dimensi atau matriks ya, itu sehingga melibatkan perulangan di dalam perulangan, sehingga kemungkinan kompleksitasnya itu berkisar antara n kuadrat dan n pangkat 3, teman-teman, tergantung bagaimana banyaknya tahap dalam setiap metrik. Nah, metrik itu sendiri kan sudah array 2 dimensi ya, sehingga melibatkan for di dalam for. Kemudian kalau setiap tahap itu sudah melibatkan array 2 dimensi, maka kalau dikali tahapnya berarti n pangkat 3 gitu, kurang lebihnya. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada pemrograman dinamis ya. Mungkin pemrograman dinamis nanti ada 2 pertemuan ya, teman-teman. Ini bagian 1 ya, katakanlah. Ya, secara definisi pemrograman dinamis ini adalah metode pemecahan permasalahan dengan menguraikan solusi dari sekumpulan langkah-langkah atau tahap-tahap sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dianggap dari gabungan keputusan-keputusan yang saling berkaitan. Jadi menguraikan sub-sub solusi, sehingga sub-sub solusi nanti akan dipilih, diakumulasi mana yang akumulasinya itu paling efisien menjadi semacam penyelesaian atau solusi dari masalah itu. Pemrograman dinamis ini biasanya digunakan di dalam riset operasi ya. Jadi kalau teman-teman kita di teknik industri itu ada kuliah riset operasi, artinya sebelum operasi, sebelum tindakan itu riset dulu ya. Riset dulu baru melakukan tindakan. Nah, salah satu metode di dalam riset operasi atau metode optimasinya itu adalah pemrograman dinamis. Nah, biasanya untuk apa penerapannya? Untuk mencari solusi optimal ya. Ya, kasus-kasusnya yang sehari-hari, katakanlah yang umum dan memang masih dicari optimasinya, misalkan seperti knapsack problem atau traveling salesman problem atau shortest path ya, lintasan terpendek. Kemudian bagaimana penanaman modal agar memaksimalkan keuntungan. Kemudian bagaimana alokasi supaya diperoleh hasil yang maksimasi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, masalahnya di dalam program dinamis ini ya, ini harus ada semacam informasi-informasi yang terekap dahulu sehingga kita bisa menemukan sub-sub solusi yang kita akumulasikan menjadi solusi yang optimal. Ibaratnya begini, pada kasus misalkan shortest path ya, atau pencarian lintasan terpendek, itu kita harus menentukan titik berangkatnya dari kota mana, kemudian lintasannya itu melalui kota mana saja dan kembali atau sampai ke tujuan kota mana. Nah, kita harus menemukan data bagaimanakah jarak antar titik-titik di dalam kota itu ya. Jadi jarak antar kota yang saling bertetanggaan itu berapa harus kita ketahui dulu, sehingga dengan diketahui jaraknya ya, atau ada semacam penyimpanan data-data jarak antar kota, kita bisa menentukan atau menguraikan sub-sub solusi yang nanti kita akumulasikan sehingga menjadi solusi dari permasalahan, yaitu lintasan terpendeknya yang mana saja. Nah, jadi di sini perlu semacam pembelajaran terlebih dahulu ya, untuk menemukan berapa sih jaraknya ya, pada setiap antar kota itu, sehingga kemungkinan terpendeknya baru bisa diketahui. Jadi
pemrograman dinamis ini termasuk pemrograman yang memanfaatkan memorization atau memanfaatkan data-data itu tersimpan terlebih dahulu, ya. Data-data itu tersimpan terlebih dahulu sehingga bisa dipelajari secara heuristik untuk mempertimbangkan, contohnya tadi mana trek-trek antar kota yang paling kecil jaraknya, sehingga bisa mendapatkan lintasan terpendek. Oke, kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri dalam pemrograman dinamik itu apa saja? Nah, pemrograman dinamik itu diterapkan pada misalkan keputusan suatu masalah yang memerlukan optimasi ya, atau optimisasi pada setiap tahap, bukan keserentakan ya. Tidak seperti exhaustive search ya. Jadi artinya masalah itu harus dipisahkan menjadi n subproblem. Pada setiap n subproblem itu selalu mencari minimum cost-nya, atau semacam kalau dalam masalah pencarian shortest path atau lintasan terpendek, setiap n subproblem itu harus dicari mana sih n subproblem yang minimum atau minimum jaraknya. Keputusan dibuat pada masing-masing tahap, kemudian adanya fungsi pengembali nilai atau return function yang mengevaluasi pilihan yang dibuat pada setiap tahap. Jadi ini pada pemrograman dinamik ini bisa rekursif, bisa menggunakan perulangan ya. Kemudian adanya hubungan rekursif atau recurrence ya, pola-pola yang berulang yang digunakan untuk menghubungkan keputusan-keputusan optimal pada tahap n dengan tahap sebelumnya. Dan ada dua prosedur rekursif, yaitu forward dan backward. Jadi bisa mundur, bisa maju. Nah, misalkan ini teman-teman, kita langsung pada kasusnya terlebih dahulu supaya kita bisa memahami bagaimana sih kinerja dari pemrograman dinamis. Jadi misalkan ini kasus untuk memaksimalkan ini keuntungannya apa? Misalkan jumlah tim dokter yang dikirimkan ya satu. Misalkan jumlah tim dokter yang dikirimkan ada 1 orang dokter, apabila dikirimkan ke negara 1 sebanyak 1 orang dokter akan menyebabkan pertambahan umur penduduk 45 tahun. Wah, ini negara 1 ini kalau 1 dokter aja udah usia penduduknya bertambah 45. Sedangkan kalau jumlahnya 1 dokter dialokasikan ke negara 2, maka pertambahan umurnya hanya 20 tahun. Kemudian kalau dialokasikan ke negara ketiga, maka pertambahan umurnya di negara 3 dengan alokasi 1 dokter itu 50 tahun. Wah, ini mungkin negara 3 termasuk negara maju ya. 1 dokter ditambahkan saja sudah bisa memperpanjang 50 tahun ya usia harapan hidupnya. Kemudian kalau jumlah tim dokter yang dialokasikan itu 5 dokter dialokasikan pada negara 1, maka akan menambah usia harapan hidupnya 120 tahun. Kemudian kalau dialokasikan ke negara 3 itu akan menambah usia sebanyak 130 tahun. Kemudian SN di sini ya, nanti kita akan menggunakan notasi SN dan XN. SN itu adalah jumlah tim medis dalam kasus ini ya, jumlah tim medis yang masih tersedia. Kemudian XN ini adalah banyaknya tim medis yang akan dialokasikan. Oke. Nah, kita mulai dulu dari negara 3 ya. Jadi kita backward dulu ya. Kalau ini kan negara 1, negara 2, negara 3. Kita mulai dari negara 3 dulu. Nanti kita punya data dari negara 3, kita gunakan untuk negara 2 ya. Kemudian dari negara 2 kita gunakan datanya untuk di negara 1, sehingga kita nanti akan mendapatkan mana sih yang maksimal ya, usia harapan hidupnya maksimal. Kita alokasikan tenaga medis itu ke negara mana dulu dan berapa yang dialokasikan pada setiap negara itu ya. Nah, untuk N3 ya, kita punya ini jumlah dokter yang dialokasikan pada N3 misalkan 0. Kalau kita alokasikan ke negara ketiga ya sebanyak 0 ya, berdasarkan tabel ini ya, kalau kita alokasikan negara 0 maka hasilnya adalah 0 ya. Kemudian kalau jumlah dokter yang tim yang dialokasikan itu 1 ke negara 3, maka akan menyebabkan ini ya, usia harapan hidupnya ya pada N3 atau F3 S3 itu adalah 50. Nah, 50 ini pada X3. Nah, banyaknya tim medis yang akan dialokasikan. Ya, ini banyaknya tim medis dari negara 3 yang akan dialokasikan ya ketika ini ya. Kemudian kalau misalkan dialokasikan sebanyak 2 pada negara 3, maka ada berapa? 70 teman-teman.
70 ya. Ini pada tim medis yang dialokasikan yaitu 2 ya. Jumlah tim medis yang dialokasikan 2 akan memberikan usia pertambahan penduduk di negara 3 itu 70 ya. Kemudian kalau jumlah tim medis yang dialokasikan dari 3 pada negara ketiga, maka ini akan menyebabkan pertambahan usianya ya pada F3 S3 ya. F3 S3 itu pertambahan usia pada negara ketiga. Ini 80. Kemudian X3-nya adalah 3 ya. Jadi X3 tadi adalah banyaknya tim medis yang akan dialokasikan dan seterusnya. Kemudian dari data N3 ini kita gunakan untuk mencari bagaimana alokasi dan sebaran alokasinya di negara kedua. Nah, pada negara kedua kita punya S2 dan X2 ya. X2 ini adalah jumlah tim medis yang akan dialokasikan. Kemudian S2 ini adalah banyaknya tim medis yang tersedia, teman-teman. Nah, di sini kita mulai berhitung dengan merunut pada N sebelumnya. N sebelumnya dari N2 tadi adalah N3 ya, karena kita merunutnya dari N3, N2 lalu N1. Nah, ini misalkan kita punya 0 tenaga medis, kita alokasikan sebanyak 0 di negara 2, maka akan menghasilkan 0. Kalau kita punya jumlah tim medis yang dialokasikan itu 0, kita punya persediaan 0 tim medis, kemudian akan dialokasikan sebanyak 1, maka itu nggak bisa ya, karena nggak ada, tapi kita akan mengalokasikan sebanyak 1. Apalagi ini akan dialokasikan sebanyak 2, sebanyak 3, sebanyak 4, maka di sini kita kasih tanda stripe ya, karena 0 itu nggak bisa mengalokasikan ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kita punya jumlah tenaga medis 1, kita alokasikan sebanyak 0 ya, di negara 2 kita alokasikan sebanyak 0, maka di sini kita tulis 0 ditambah 50. Karena apa? Karena ketika tenaga medis 1 di negara 2 tidak dialokasikan, maka yang kita isikan adalah alokasi 1 ya pada negara ketiga. Tadi sebelum negara kedua itu negara ketiga. Alokasi 1 pada negara ketiga yaitu 50, sehingga 0 tambah 50. Di sini 50. Kemudian kalau kita punya jumlah tim medis itu 1, kita alokasikan sebanyak 1 pada negara kedua, maka kita masukkan maka kita akan mendapatkan 20 ya. 20 ditambah 0. Mengapa di sini tambah 0? Karena tidak ada sisanya ya. 1 dialokasikan sebanyak 1, maka tidak ada sisanya ya. Habis di sini 20 tambah 20. Kemudian kalau 1 kita punya jumlah tenaga medis itu 1 dialokasikan 2, maka tidak bisa ya. Apalagi dialokasikan sebanyak 3, 4, 5. Ini stripe ya tandanya ya. Sehingga di sini keputusan yang di sini adalah jumlah usia harapan hidup tertinggi. Karena kita cari adalah jumlah usia harapan hidup tertinggi ya. Di sini tertingginya adalah 0, ini minus, sehingga yang kita tulis adalah 0. 0 itu pada X2 ya, yang nilainya berapa? 0. Ya, X2 yang nilainya 0. Kemudian di sini untuk pada saat S2 itu 1 ya, teman-teman ya. Di sini maka yang tertinggi nilai usia harapan hidupnya adalah 50 pada X2 ketika nilai S2-nya adalah 0 ya. Ya, di sini X2-nya 0, ini 50. Yang dicari adalah nilai yang tertinggi gitu. Kalau nanti kasusnya jarak, maka di sini yang dicari adalah jarak yang terpendek. Yang muncul di sini adalah nilai jarak terpendek. Kemudian di sini jarak terpendeknya itu pada X2 sama dengan berapa, gitu ya teman-teman. Kalau kasusnya jarak, kalau ini kan kasusnya maksimasi nilai atau maksimasi usia harapan hidup, ibaratnya maksimasi keuntungan, gitu ya teman-teman. Kemudian kalau kita punya jumlah alokasi dokter sebanyak 3 ya, akan dialokasikan 0. Nah, berarti di negara 2 dia tidak mengalokasikan, maka yang kita gunakan datanya adalah 0 ditambah ketika di negara sebelumnya, yaitu negara ketiga. Ketika 3 itu 80 ya, berarti 0 tambah 80 di sini. Kemudian kalau di sini kita punya jumlah tim medis itu 3, kita alokasikan sebanyak 1 ya, maka di sini kalau 3 dialokasikan sebanyak 1, berarti kita masih punya ya 20 tambah 70 ya teman-teman. Jadi 3 dialokasikan 1, kita masih punya 2 ya.
gini teman-teman. Jadi kalau kita punya jumlah tim dokter yang akan dialokasikan oleh 3, kita alokasikan sebanyak 1 ya di sini. Kalau di negara 2 itu kita mengalokasikan 1 itu 20 ya teman-teman ya. 20 ditambah, nah sisa berapa? 3 kurangi 1 sisa 2. 20 ditambah ini, kalau 2 di negara sebelumnya itu adalah 70 ya teman-teman ya. 72 ditambah 70 jadi 90. Kemudian kalau kita punya jumlah dokter yang akan dialokasikan itu 3, kemudian dialokasikan sebanyak 2, berarti sisa 1 ya teman-teman ya. 3 dialokasikan 2, berarti kita mengalokasikan 2 lalu sisa 1. Nah 2 itu berapa kalau di negara 2? 45 ya teman-teman ya. Ini ya 45, kemudian sisa 1. Kalau 1 di negara sebelumnya di negara 3 itu 50. 45 tambah 50 95. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita punya jumlah tim dokter 3, kita alokasikan sebanyak 3 di negara kedua, itu nilainya 75 tambah 0 karena tidak ada sisa ya. Kemudian di sini kalau 3 dialokasikan ke 4 maka tidak mungkin ya 3, kemudian kita akan mengalokasikan sebanyak 4 ini nggak bisa ya. Maka di sini kita punya nilai terbesar yaitu 95 di X2 sama dengan berapa ini? 2 ya teman-teman ya. Kemudian pada saat ini S2 jumlah dokter yang akan dialokasikan untuk 4, kita alokasikan sebanyak 0, berarti ini 0 ya. Kemudian menggunakan data dari negara sebelumnya itu negara ketiga, 4 itu sebanyak 100, 0 tambah 100. Kemudian kalau 4 kita alokasikan sebanyak 1, nah kita baca di negara 2 kalau dialokasikan 1 itu berapa? 20 ya. 20 ditambah 4 kurangi 1 itu 3, berarti 3 nya dari negara sebelumnya. Oh 80, 20 tambah 80 100. Kemudian kalau kita punya 4 dokter dialokasikan sebanyak 2, maka kita pakai 2 ya, alokasi 2 di negara 2 itu 45, kemudian sisa 2 kalau di negara sebelumnya itu negara 3 itu 70. 45 tambah 70 115. Kemudian kalau kita punya dokter 4 kita alokasikan sebanyak 3, nah berarti kita mengalokasikan di negara kedua itu sebanyak 3, yaitu 75 ditambah sisa 1. Kalau kita mengalokasikan di negara sebelumnya di negara 3 untuk 1 itu adalah 50 ya. Nah itu 75 tambah 50. Nah, ini nilai yang tertinggi yang di stabilo kuning ini ya. Kemudian kalau kita mengalokasikan sebanyak 4, kita punya 4 dokter yang akan dialokasikan sebanyak 4, berarti kita sesuai ya. 4 dialokasikan di negara 2 itu 110 ditambah 0 karena nggak ada sisanya ya. Kalau kita punya dokter 4 dialokasikan 5 nggak bisa. Maka di sini keputusannya adalah yang terbesar ya, yang terbesar 125 ya pada X2 sama dengan 3 teman-teman. Nah ini juga sama caranya ya. Oke, mengapa ini ada 160 X2 nya 4 tapi yang dipilih 125? Oke, itu berkaitan dengan yang sebelumnya di N3 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah jadi untuk ini ya, untuk ketika jumlah tenaga medis yang tersedia itu 4 dialokasikan sebanyak 3 itu menghasilkan F2S2 atau keuntungan atau pertumbuhan usia yang terbanyak di N2 itu pada saat yang tersedia 4 adalah 125 di X2 sama dengan 3 teman. Kemudian ketika di sini 5 ya sama ya caranya ya. Di sini dihasilkan yang terbanyak itu 160 kemudian 4. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu teman-teman di N sama dengan 1. Nah, mengapa di sini yang diarsir itu yang ini yang kuning ya teman-teman ya. Kok bukan yang 160 sama 4 kan ini banyak ya. Ini berkaitan dengan N sebelumnya ya. Berkaitan dengan N sebelumnya teman-teman. Ya, untuk N1 di sini ya sama ya. Jumlah tersedia, jumlah tenaga medis yang tersedia, kemudian banyak alokasi banyaknya alokasi dari tim medis pada negara 1 ya, ini ya. X1 0 1 2 3 4 5. Kemudian ini nanti melihat pada negara sebelumnya yaitu negara 2 ya teman-teman ya.
negara 2 karena kita backward ya dari 3, 2, 1. Nah, negara 2-nya saya taruh di sini teman-teman. Kemudian ini adalah jumlah yang dialokasikan pada setiap negara ya, untuk mempermudah ya. Ini juga untuk mempermudah teman-teman. Nah, oke, kita mulai dari awal. Kalau jumlah tenaga medis itu 0, kita alokasikan sebanyak 0, maka di sini 0 tambah 0 ya teman-teman ya, hasilnya 0. Kalau jumlah tenaga medis yang tersedia itu 0, kita alokasikan sebanyak 1, atau sebanyak 2, sebanyak 3, dan seterusnya. Itu stripe ya, minus ya. Maka di sini keputusan terbanyaknya adalah 0 pada saat X1 sama dengan 0. Kemudian kalau jumlah tenaga medis yang tersedia itu 1, dialokasikan 0, berarti kita tidak mengalokasikan di negara 1 ya untuk jumlah tenaga medis 1, tapi di sini kita tulis 0 ditambah dengan berarti alokasi ke negara sebelumnya. Nah, kalau di negara sebelumnya atau di N2 pada saat S-nya 1 ya, S-nya 1 itu hasil dari F2S2-nya yang terbaik berapa? Oh, 50. Berarti kita tulis 0 tambah 50. Kemudian kalau kita punya tenaga medis 1, kita alokasikan sebanyak 1 ya. Berarti kita ikuti sesuai tabel N1. 1 dialokasikan sebanyak 1 di negara 1 ya. Itu 45 ditambah 0 karena tidak ada sisa. Kalau 1 dialokasikan sebanyak 2 nggak bisa juga, kita stripe juga. Maka di sini keuntungan maksimumnya ketika di baris ini ya, itu adalah 50 pada saat X1 sama dengan 0. Kemudian kalau kita punya jumlah tenaga medis yang tersedia itu 2 ya, dialokasikan sebanyak 0, berarti 0 ya. Artinya kita punya tenaga medis 2 tapi tidak dialokasikan ke negara 1, berarti dia dialokasikan ke negara sebelumnya. Berarti 0 ditambah, nah 2 itu di negara sebelumnya atau di N2 itu berapa? 2 itu di negara sebelumnya itu adalah 70 ya teman-teman ya. Berarti 0 ditambah 70. Kemudian kalau 2 dialokasikan sebanyak 1 di negara 1, berarti kita punya 45 ya. Mengalokasikan sebanyak 1 itu 45 ditambah 2 dikurangi 1, sisanya 1 di N2 itu berapa? 1 di N2 itu 50 ya. Berarti 45 tambah 50, 95. Ini juga kalau kita punya tenaga medis 2, kita alokasikan sebanyak 2 di negara 1 ya, 2 di negara 1 itu 70. Ini ya. Sehingga keuntungannya maksimumnya adalah 95 pada saat X1 1. Ini ya, pada baris ini ya. Kemudian seterusnya dengan cara yang sama sampai pada sampai pada jumlah tenaga medis itu sebanyak 5 dialokasikan ke negara 1 itu 0, berarti kita menggunakan alokasi di N2 ya. 0 ditambah untuk 5 itu di N2 berapa ini? Yang di N2 itu 160 ya. Berarti 160. Ya. Kemudian kalau kita punya tenaga medis 5, kita alokasikan sebanyak 1 di negara 1. Kita lihat di sini 5 dialokasikan 5, kita punya tenaga medis 5 dialokasikan sebanyak 1 di negara 1. Kita lihat berarti 45, sisanya 4 ya. Sisanya 4 ini di N2. 4 di N2 itu yang terbanyak adalah 125. Ya, ini diarsir ini ya. 125 yaitu menghasilkan berapa? 45 tambah 125, 170. Kemudian kita punya tenaga medis 5, kita alokasikan sebanyak 2 di negara 1. 2 di negara 1 itu 70 ditambah dengan 5 dikurangi 2 itu 3. Nah, 3 pada saat N sebelum 1 ya. N2 ini berapa yang terbanyak? Oh, 95 ya, teman-teman ya. 5 Oh iya. Sebentar teman-teman. Kita punya tenaga medis 5, kita alokasikan sebanyak 2 ya di negara 1. 2 itu 70, betul 70, berarti kita masih punya sisa 3. 3 di negara 2.
Ini 3 di negara 2 ya. 2, 70, kemudian 5 kurangi 2 itu 3. Kita masih punya 3 di negara sebelumnya. Kalau 3 itu di negara sebelumnya harusnya 95 ya teman-teman ya. Harusnya 95 teman-teman kalau merujuk pada ini ya teman-teman ya. 3 ini yang tertinggi adalah 95. Oke, kalau 70 tambah 95 itu 165, masih tidak lebih tinggi dari ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut aja. Ini mungkin kesalahan ya. Kita lanjut aja. Kalau kita punya tenaga medis 5, kita alokasikan sebanyak 3 ya. 3 itu 90 ditambah dengan 5 kurangi 3 itu 2. 2 di sini itu berapa? Di N2 atau sebelum 1. 2 itu yang tertinggi 70, 90 tambah 70, betul, 160. Kemudian kalau kita punya tenaga medis 5, kita alokasikan 4 ya. 4 itu 105 ditambah, kalau 1 di negara sebelumnya itu 50, 105 tambah 50, 155. Kemudian 5 kita alokasikan sebanyak 5 itu 120. Hanya ini yang salah ya teman-teman ya. 5 dialokasikan sebanyak 2. Berarti kita lihat 2 itu kalau dialokasikan di negara 1 itu 70 ditambah dengan 5 kurangi 2 itu 3. 3 di N2 itu tertingginya adalah 95. Harusnya 70 tambah 95 itu 165. Tapi enggak mengaruhi ini ya, karena ini tertingginya 170. Kalau misalkan di sini kesalahan harusnya misalkan lebih tinggi dari ini, bisa berubah ya nanti di sini ya teman-teman. Yang tertingginya yang di sini. Oke, udah benar ya teman-teman ya. Jadi pedoman kita adalah kalau bersisa misalkan seperti ini tadi 5 dialokasikan ke 1, ini kita lihat yang dialokasikan 1 di negara 1 itu berapa? 45, berarti 5 dikurangi 1 itu masih 4. Nah 4 nya kalau dialokasikan di negara sebelumnya, 4 itu yang tertinggi berapa di sini? 125 teman-teman ya, 125. Nanti kita ambil 45 tambah 125 gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kalau kita runut ya teman-teman ya tadi ya, jadi X1 nya itu sama dengan 1, X2 sama dengan 3, karena X1 sama dengan 1 dengan nilai 170 bersambung ya, berkaitan dengan nilai 125 di N2, sehingga X2 sama dengan 3, kemudian X3 sama dengan 1, atau maksudnya jumlah alokasi tenaga medis di negara ketiga itu 1, karena X2 sama dengan 3 dengan nilai 125 berkaitan dengan nilai 50 di N3, sehingga X3 sama dengan 1 ya. Ini hasilnya teman-teman. Tadi kita dari 3, 2, 1, terakhir 1 ya teman-teman ya. Nah 1 di sini, maka X1 nya adalah 1 ya, karena kita mendapatkan keputusan untuk F1 S1 tertinggi itu 170 itu di X1 sama dengan 1. Nah ini yang 170 ini yang dipilih ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ini ya, tadi ini kan dialokasikan sebanyak 1, sisanya 4 ya, 4 di N sebelumnya, N sebelum 1 itu 2 ya, 4. Nah di sini 4 yang tertinggi tadi berapa ini? 125. Nah ini 125 ini sisanya yang dari N sebelumnya ya. Nah di 125 ini berapa ini X2 nya? Oh X2 nya 3 teman-teman. Nah berarti X1 nya yang terpilih tadi 1, X2 nya itu 3. Kemudian nah dari sini, dari 125 ini 50 nya ini mengambil dari N3. Nah ketika N3, kita lihat N3 ya teman-teman ya. Nah N3 50 itu ketika X3 nya 1 ya. Berarti kita benar ya, X3 nya 1, X2 nya 3 ya. X2 nya ini 3, X1 nya 1 teman-teman. Ini ya, jadi keputusan akhirnya adalah kita mengalokasikan di negara 1 itu di X1 sebanyak 1 tenaga medis, di negara 2 sebanyak 3 tenaga medis, di negara 3 sebanyak 1 tenaga medis, dengan harapan apa? Yang kita alokasikan itu total dari penambahan usianya di negara yang dikunjungi oleh tim medis itu akan paling maksimal gitu teman-teman. Ibaratnya kalau tenaga medis tadi adalah modal, maka modal itu kalau kita tanam di negara dengan komposisinya seperti ini, di negara 1 menanam 1, di negara 2 menanam sebanyak 3, di negara 3 menanam sebanyak 1, akan menghasilkan keuntungan
paling maksimal dengan dibandingkan komposisi yang lain gitu teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, kita sebenarnya itu juga ada hubungan rekursif teman-teman di proses ini ya tadi ya. Hubungan rekursifnya itu ya setiap menghitung itu dengan ada pola mencari ini ya, PX2 saat ini ditambah dengan F3S3-nya. F3S3-nya juga menghitung dengan pola yang sama seperti ini. Tapi dengan algoritma rekursif itu kan memanggil fungsi ya. Ya biasanya ya memang berkisar kompleksitasnya yang kalau pemecahan masalah ini tadi dalam bentuk rekursif itu kompleksitasnya berkisar dari n kali 2 pangkat n atau big O-nya n kali 2 pangkat n. Nah, kalau kita lihat kita selesaikan dengan secara iteratif teman-teman. Setiap penyelesaian tadi kan ini menggunakan for ya, menggunakan for sebanyak, ini kan metrik 2 dimensi teman-teman, metrik 2 dimensi untuk setiap n ya, untuk setiap n itu ada metrik 2 dimensi, ada for di dalam for, berarti ada n kuadrat setiap n-nya. Nah, kalau negaranya itu ada sebanyak n, berarti n kuadrat dikali dengan n, berarti kompleksitasnya kalau pemrograman dinamis dalam kasus ini dengan menggunakan perulangan bukan rekursif, maka kompleksitasnya adalah n pangkat 3. Kalau dilakukan dengan rekursif itu n kali 2 pangkat n. Nah, tentu saja n pangkat 3 itu akan lebih sederhana, lebih efisien dibandingkan dengan n kali 2 pangkat n teman-teman. Misalkan kalau Anda nggak percaya ya, misalkan n-nya itu 50 pangkat 3 itu akan masih lebih kecil kompleksitasnya dibandingkan dengan 50 dikali 2 pangkat 50. 2 pangkat 50 itu sendiri sudah digitnya banyak sekali ya, gitu teman-teman. Oke, nah ini untuk kasus penerapan pada pemrograman dinamis pencarian lintasan terpendek. Misalkan ada 4 kota ya teman-teman ya, 4 kota itu kita harus mencari, kalau kita sudah di zaman sekarang sudah ada map ya, kita sudah bisa mencari jarak dari kota yang saling berdekatan atau jarak antar kotanya ya. Misalkan jarak itu kita sebut saja cos ya. Cos dari kota 1 ke kota 1 itu 0, tidak ada jaraknya. Cos dari kota 1 ke kota 2 itu 10, cos dari kota 2 ke kota 1 itu 5, cos dari kota 4 ke kota 3 itu 9, cos dari kota 4 ke kota 4 berarti 0 ya. Jadi kurang lebih seperti ini dari data ini ya, karena setiap kota saling berhubungan, tidak ada jalan buntu, kita bisa menentukan jaraknya. Nah, kalau permasalahan data-data dari suatu permasalahan itu bisa kita dapatkan seperti ini. Misalkan kita mau mencari lintasan terpendek dengan jarak antar kota yang sudah diketahui, ini bisa diselesaikan dengan pemrograman dinamis. Jadi pemrograman dinamis itu membutuhkan memori untuk menyimpan data ini dulu, baru bisa kita cari sub-sub dari solusi untuk mencapai solusi optimalnya. Nah, itu bisa dihitung dengan cara yang mirip seperti tadi teman-teman. Jadi jarak dari jarak dari kota I ke kota S ya, ini kita akan meminimalisir jarak dari kota itu ke kota berikutnya setelah kota yang sudah dikunjungi teman-teman. Nah, ini G, I, S ini adalah jarak dari I ke S ya. Nah, S itu adalah kota yang selain daripada I. Nah, K itu adalah subset atau himpunan bagian dari S. Misalkan kotanya 1, 2, 3, 4. Berarti K itu adalah ini ya, misalkan satu kotanya adalah 1, berarti S-nya itu tinggal 2, 3, 4. Berarti K-nya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Gitu teman-teman. Kemudian CIK ini adalah jarak atau kos dari suatu kota ke kota di dalam himpunan S ya. Misalkan tadi I-nya itu 1, S-nya itu 2, 3, 4, berarti 1 ke 2 itu berarti C1 ke 2, 1 ke 3 itu C1,3 dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, supaya lebih jelas kita langsung masuk ke contohnya ya teman-teman ya. Misalkan ini G kemungkinan jarak dari kota 1 ke kota 2, 3, 4, maka kita harus mencari minimum jarak dari kota 1 ke kota K ya. K itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. K itu elemen dari 2, 3, 4. Misalkan C1 ke 2 berarti ditambah dengan jarak dari kota 2 ke kota 3, 4. Nah, maksudnya apa di sini? Ada jarak dari K ke kota 2, 3, 4 dikurangi K. Ya, artinya dia tinggal menghitung, misalkan jarak dari kota 1 tinggal menghitung jarak selain kota 1 itu ya. Misalkan di sini
K-nya 2, C1 sampai dengan 2 ya. Berarti kita menghitung cos dari kota 1 ke kota 2 ditambah dengan, nah, jarak dari kota 2 ke kota 3 dan 4 ya. 2-nya udah nggak usah, karena 2 dikurangi K, K-nya tadi 2. Artinya jarak dari kota 2 ke kota 2, 3, 4 yang dikurangi 2. Artinya jarak dari kota 2 ke kota 3, 4 gitu ya maksudnya. Sisa, maksudnya ke kota sisanya selain dari K itu. Nah, dari titik start, ini simpul kota itu kita sebut saja node ya. Dari titik start node 1, maka ada 3 alternatif tujuan. Kalau enggak 2, 3, atau 4 ya. Jadi kemungkinannya kita jabarkan semua teman-teman. Karena ini saling berhubungan ya. Jadi setelah 1 itu kemungkinannya 3, 3, 4. Kalau 2 kemungkinannya 1, 4, 3. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dari 1 ke 2 itu menimbulkan adanya jarak 1 sampai dengan 2 ditambah dengan jarak antara 2 ke kota 3 dan ke kota 4. Kemungkinannya ya ini ya. Di sini 1 ke 2 ditambah dengan, di sini kemungkinannya adalah jarak dari kota 2 ke kota 3, kemudian jarak dari kota 2 ke kota 4. Kemudian kalau dari sini jarak 1 ke kota 3 itu ditambah dengan ya jarak dari kota ketiga ke kota 2 dan ke kota 4 ya. Jadi sisanya ya teman-teman ya, 1, 3 tinggal ada 2 dan 4. Nanti dihitung jarak dari 3 ke kota 2, jarak dari 3 ke kota 4 kemungkinan. Ini juga 1 ke 4 berarti tinggal adanya jarak dari kota 4 ke 2, jarak kota 4 ke 3. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ada hubungan rekursif teman-teman. Dia saling memanggil fungsi ini. Jadi ini memang rekursif ya sebenarnya ya. Tapi penyelesaiannya dengan metode iteratif juga mirip seperti dengan cara tadi ketika kita menghitung pertambahan usia ya dengan jumlah tim medis yang dialokasikan gitu. Itu bisa menggunakan cara-cara seperti itu. Kalau ini yang kita gambarkan ini nanti adalah secara rekursif teman-teman. Oke, ini kalau dari 1 ke 2 itu adalah C12 ditambah dengan G2, 3, 4. Artinya nanti masih bercabang di sini 2 ke 3, 2 ke 4. Ini juga 1, 3 ini masih bercabang 3 ke 2, 3 ke 4. Ini juga 1 ke 4. Kemudian masih bercabang ini ya, cabangnya menghitung 4 ke 2, 4 ke 3. Nah, ini kita lihat di sini 1 ke 2 itu berapa? 1 ke 2 itu 10 ya. Sehingga C12 itu 10. Kemudian di sini masih menghitung rekursif ya, secara rekursif ya. C13 1 ke 3 itu 15, C14 1 ke 4 itu 20. Begitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita hitung teman-teman ya. Seperti tadi ini ya. 1 ke 2, kemudian dari 2 itu muncul 3 ke 4 ya. Di sini tadi sudah ya, 1 ke 2 itu 10, sehingga tinggal muncul G2, sisanya adalah 3 ke 4 karena 1 udah dijelajahi, 1 ke 2, sehingga tinggal 2 ke 3 atau 4 ya. Nah, di sini kita munculkan kota 3 dan kota 4. Maka di sini di kota 3 ini kita punya jarak dari sini ke sini ya, itu adalah C23 ditambah G3 ke 4 karena 1, 2, 3 sudah dijelajahi, tinggal kota 4 teman-teman ya. Ini juga 1, 2, 4 sudah dijelajahi, tinggal kota 3. Berarti di sini kita punya C ini ke sini C24 ditambah dengan G43 ya teman-teman ya. Nah, C24 berapa? C23 berapa? Tinggal lihat sini 239 ditambah G34. C24 24 itu 10 ditambah G43. Ini juga ya sama ya. Dari ini 4 ke 2 berarti C42 itu 42 itu 8 ditambah dengan G142 2 ke 3 ya, tambah G23. Nah, kemudian ini ya 1, 2, 3. Kalau 3 itu munculnya ke 4. Nah, di sini nanti berarti kita punya C34 ditambah 4 ke titik asal mulanya 1 ya. Ini theta itu titik asal mulanya 1. 4 ke 1 itu 8 teman-teman.
Nah, makanya di sini C34 itu adalah 3 ke 4 itu 12 ditambah jarak dari 4 atau cos dari 4 ke titik awal ya, 4 ke 1 itu 8. Maka dari sini 20 nanti direturn ke sini. Ya, G34-nya ini ya. G34-nya direturn ke sini ya. Ya, ini G34-nya itu adalah 12 ya. 34 itu 12 ditambah dengan 20. Ini direturn ke 34 ya. Nah, setelah ini direturn ke 34, maka C23 ini direturn ke G234. Jadi ini memanggil fungsi ya. Nah, hasil dari fungsinya itu kembalian dari ini ya, bawahnya ini ya. Karena di bawahnya ini kan menghitung G34. G34-nya udah ketemu dari sini ya. G34 tambah G48 ini udah ketemu hasilnya. Nanti kembali ke G34-nya. G34-nya kembali ke G234. Dari G234 kembali ke sini. Tambahkan 10 ya. Karena dia memanggil fungsi. Nah, ini juga teman-teman. 1 ke 3 ya, 1 ke 3 itu 15 ditambah dengan cos dari 3 ke 2 dan ke 4. Berarti dari sini 32. Nah, C32 ditambah C32 ditambah 2, 4 ya. 1, 3, 2 tinggal 4 ya. C32 ditambah G24. Nah, C32 itu berapa? 13. Kemudian G24 dari 2 ke 4 kita munculkan not keempatnya ya. Maka dari sini muncul C24 ditambah G4 ke titik asal mula. Dari sini sudah mulai ketemu hasilnya, kita return ke sini. Ya, kita return ke sini G24-nya ini, lalu tambahkan ini, kita return ke G324. G324 tambahkan ini, kita return ke ini ya, pemanggil pertamanya. Nah, kalau semuanya seperti ini teman-teman, tadi n-nya, n kotanya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Misalkan satu kota sebagai kota awal itu adalah 1 ya tadi ya. Suatu kota sebagai kota awal itu 1. Kalau menghitung sampai menemukan sorter space-nya, kembali lagi ke kota 1, ternyata memerlukan berapa not ini teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 itu adalah 2 pangkat 4 ya. Tadi n-nya 4. Nah, untuk suatu kotanya kalau 1 itu memerlukan 2 pangkat 4 ya. Nah, kalau misalkan nanti titik awalnya itu kota 2, kemudian titik awalnya itu kota 3, titik awalnya itu kota 4, berarti ada berapa kemungkinan kalau setiap simbol itu sampai menyelesaikan suatu space itu sebanyak 2 pangkat 4. Berarti kalau ada 4 simbol, kompleksitasnya yang dilakukan untuk menemukan semua kemungkinan suatu space-nya adalah 4 dikali 2 pangkat 4, atau kompleksitasnya adalah n kali 2 pangkat n teman-teman. Nah, itu besar ya. Jadi yang rekursif ini kompleksitasnya adalah n kali 2 pangkat n teman-teman ya. Nah, lain halnya kalau teman-teman menyelesaikan seperti yang tadi jumlah tenaga medis dan pertambahan usia halaman hidup secara secara perulangan menggunakan array, maka paling ya n pangkat 3 teman-teman. Karena setiap menemukan pasangan daripada menemukan setiap solusi di negara itu memerlukan n kuadrat. Nah, tinggal dikalikan dengan berapa banyak negaranya. Kalau negaranya sebanyak n, berarti n kuadrat kali n atau n pangkat 3. Kalau ini setelah kita lihat tadi, untuk suatu titik itu menghasilkan 16 ini ya, track ya, 16 simpul. Kemudian dari 16 simpul itu, kalau itu untuk satu simpul, satu kota ya, satu kota sebagai awal mula. Kalau yang lain juga menjadi awal mula kota, maka 2 pangkat 4 dikali 4. Ini dalam kasus ini tadi kan 4 kota ya. 2 pangkat 4 kali 4 ya, ada sebanyak 4 macam kemungkinan. Berarti kompleksitasnya adalah 2n kali 2 pangkat n kali n ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi begitu ketemu ini akan di-return ke fungsi pemanggilnya ya. Jadi ya. Oke, ini untuk masalah knapsack teman-teman. Kalau dulu teman-teman menyelesaikan knapsack itu
secara exhaustive search ya, itu kalau nggak salah n kali 2 pangkat n ya teman-teman ya. Itu termasuk kompleks sekali. Kalau diselesaikan dengan greedy kelihatannya mudah tapi tidak menemukan solusi yang optimal, berpotensi tidak menemukan solusi yang optimal. Nah, kalau menggunakan pemrograman dinamis, nah ini kita nah yang tidak terjadi di greedy itu ya, greedy itu tidak memperhatikan kesinambungan antar tahap. Kalau yang di pemrograman dinamis seperti yang kita lihat tadi ya, kita tadi sudah mencoba yang secara rekursif dan secara tabel, itu melihat kesinambungan antar tahap. Jadi seperti tadi pada kasus 125 tadi, kan ada 160. Kalau kita greedy by profit, maka yang diambil 160. Tapi ternyata berdasarkan pemrograman dinamis, bukan 160 yang diambil, tapi 125. Karena ada kaitannya dengan track sebelumnya, target sebelumnya. Nah, di greedy tidak memikirkan itu. Sehingga greedy itu termasuk dummy ya, dia asal apa sih yang greedy by weight, berarti dari weight yang paling kecil, pokoknya weight paling kecil diambil. Kalau greedy by profit, yang profitnya paling besar diambil, gitu. Hanya seperti itu. Tapi kalau pemrograman dinamis, dia memanggil juga melihat prioritas ya, kesinambungan antar tahap, gitu ya teman-teman. Nah, ini masalah knapsack ya. Misalkan ada 3 jenis barang akan dimasukkan ke dalam tas ransel. Nah, tas ranselnya itu sebentar. Tas ranselnya itu atau knapsacknya itu memiliki kapasitas 5 kg. Ya, misalkan jenis barang 1, W1 ya, beratnya 2 kg, nilai omsetnya $65. Kemudian W2 atau barang 2, beratnya 3 kg, omsetnya $80. Kemudian W3, barang 3, beratnya 1 kg, omsetnya $30. Kapasitas knapsack ini yang terbatas menyebabkan barang itu harus dipilih dengan jumlah tertentu agar beratnya tidak melebihi batasan namun dapat memaksimalkan omsetnya ya, yang nilai dolarnya ini ya. Jadi kita tugasnya memaksimalkan jumlah barang nilai omset barang 1 ya dengan jumlah tertentu ditambah dengan nilai omset barang 2 dengan jumlah tertentu ditambah nilai omset barang 3 dengan jumlah tertentu, dengan syarat jumlah barang 1 ditambah jumlah barang 2 ditambah jumlah barang 3 tidak melebihi dari W, lebih kecil atau sama dengan kapasitas knapsacknya ya. Dan di sini yang bisa diselesaikan dengan pemrograman dinamis ini adalah ketika k-nya integer ya. Jadi tidak tidak bisa mengakomodasi untuk fraksional knapsack ya. Kalau kemarin kita juga mempelajari fraksional knapsack, nah ini kita tidak berlaku untuk fraksional knapsack, tapi untuk knapsack yang biasa ya, karena k-nya untuk barangnya bernilai bulat semua, integer ya. Nah, NI nilai barang, KI adalah banyaknya barang berjenis I, WI adalah berat barang I, W adalah kapasitas knapsack. Nah, tahap 1 untuk barang ke-1 kita harus membagi kapasitas knapsack dengan berat barang 1. Nah, integer terbesar yang lebih kecil atau sama dengan W per WI ini menentukan banyaknya barang I yang mampu diangkut, atau K pada I itu ya. Nah, untuk tahap 1, barang 1, W1 tadi beratnya 2 ya teman-teman ya. W1 beratnya 2. Nah, maksimum K1, maksimum nilai K pada berat 1 pada barang 1 itu adalah W dibagi W1. 5 dibagi 2 itu 2, sehingga ada K0, K1, K2. Nanti kalau W per W itu dibagi misalkan 3, berarti ada K0, K1, K2, K3, begitu ya. Ini untuk menentukan jumlah K atau berapa sih banyaknya barang pada tipe barang 1 begitu ya. Nah, ini misalkan tersedia S itu kapasitas knapsack, misalkan kapasitas knapsacknya 0, kapasitas knapsacknya 1, kapasitas knapsacknya 2 sampai dengan 5. Kemudian barang yang akan dibawa pada barang 1 itu sejumlah 0. Barang yang akan dibawa pada barang 1 sejumlah 1, sejumlah 2 gitu. Oke, kita mulai saja. Misalkan kita ada kapasitas knapsack tasnya itu 0, barang yang dibawa itu 0, berarti jumlah dari N1 kali K1 itu sama dengan 0 ya. Kemudian kalau barangnya kapasitasnya 0,
kita akan membawa barang satu, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak punya kapasitas kok dimasuki barang satu, sehingga minus ya di sini. Maka di sini yang dinilai, yang dimasukkan adalah 0 ya. Di sini kita mencari nilai yang bisa masuk ya, nilai yang tertinggi ya. 0 pada saat K1 sama dengan 0. Kemudian kalau kita punya kapasitasnya itu 1, kemudian kita masukkan sebanyak 0 barang, maka hasilnya adalah 0. Kalau kita punya kapasitas knapsacknya itu 1, kita masuki barang satu yang beratnya 2 kg sebanyak 1, bisa nggak? Nggak bisa, karena 2 kg nggak bisa masuk ke kapasitas 1, sehingga ini minus, apalagi 2 ya. 2 kali 2, 4 masuk ke 1 ya nggak bisa, ini 0. Minus, sehingga di sini 0 ya nilainya ya, nilainya 0. Kemudian apabila kita punya kapasitasnya 2, kita masukin 0 barang, maka hasilnya 0. Kita punya kapasitas 2, kita masukkan sebanyak 1 barang 1 ya. Barang 1 beratnya 2 kg, berarti bisa ya. Nah, tadi nilai barang 1 itu 65. Yang dimasukkan di sini kalau bisa ini 65 ya. N1 kali K1 itu 65. Masukkan di sini 65. Kemudian kalau kita punya kapasitasnya 2, kita masuki 2 kali barang 2, bisa nggak? Kapasitasnya 2, kita masuki 2 kali 2, 4, nggak bisa ya. Berarti di sini yang bisa dimasukkan nilai omset atau profitnya yaitu 65, nilai profit tertingginya 65, dan terjadi pada saat K1 ya, sini ya. Kemudian kalau kita punya kapasitas 3, kita masukkan sebanyak 0 barang, itu hasilnya nilai profitnya 0. Kemudian kalau kita punya kapasitas 3, kita masukkan sebanyak 1, maka hasilnya adalah 65 ya teman-teman ya. Kita punya kapasitas 3, kita masuki 1, ini tetap yang masuk adalah 65 ya, karena ya kapasitasnya 3 tapi cuma dimasuki 1. Kemudian kalau kapasitasnya 3, kita masuki ini ya, 2 kali barang 2 ya, untuk 2 kali barang 2, padahal barang 2 itu 2 kg, kalikan 2 beratnya 4, kapasitasnya 3 kg, dimasuki 4 kg, nggak bisa ya. Berarti di sini profit tertingginya adalah 65 untuk K1 ya. Kemudian kalau kita punya kapasitasnya itu 4 kg, kita masuki 0 barang 1 ya, berarti 0. Kita punya kapasitas 4 kg, kita masuki 1 barang 1 ya, 2 kg, bisa ya, berarti 65 masuk. Kemudian kalau kita punya kapasitasnya 4, kita masuki 2 kali barang 1, 2 kali 2 itu 4 kg ya, 4 kg, oh bisa, karena kapasitasnya 4, berarti kalau N1 kali K1 nya 2 itu 130, kita masuki 130 di sini, maka profit tertingginya 130 terjadi pada K2 ya, untuk garis ini ya. Kemudian kalau kita punya kapasitas 5, kita masukkan sebanyak 0 barang, kita masuki sebanyak 0 barang, maka 0 profitnya. Kalau kita punya kapasitas 5, kita masuki sebanyak 1 barang, profitnya 65. Kalau kita punya kapasitas 5, kita masuki 2 kali barang 1 ya, 4 ya, maka profitnya 130, masih sisa ya. Oke, untuk tahap 1 seperti ini tabelnya teman-teman. Jadi ini ya, yang tertinggi adalah 130 pada saat K1 sama dengan 2. Oke, lanjut. Nah, di sini kita maju ke tahap 2. Kita menggunakan barang 2. Tadi kita barang 1. Barang 1 beratnya 2 kg ya, ini barang 2 beratnya 3 kg. Nah, maksimumnya bagaimana? Untuk K barang 2 itu kita bagi saja. W dibagi W2. 5 bagi 3 itu 1. Berarti hanya ada K2-nya 0 dan K2-nya 1. Nah, kalau K2-nya 0, berarti N1 kali N2 kali K2 sama dengan 0. Kemudian di sini N2 kali K2 80 ya teman-teman ya. Karena nilai daripada barang 2 itu 80 teman-teman. Oke, misalkan ini kita punya kapasitasnya 0, kemudian dimasuki barang 0 ya, dimasuki 0 barang 2, maka hasilnya 0 ya. Di sini kita tulis 0 pada saat K2-nya 0. Kemudian kalau kita punya kapasitas 0, kita masuki
satu barang 2 yang beratnya 3 kilo, bisa nggak bisa, sehingga kita tuliskan strip ya. Oke, di sini sehingga masih 0, 0 juga. Kemudian kalau kita punya kapasitasnya 2, kita masuki 0 barang 2, bisa nggak? Nah, kenapa di sini tulis 65 ya? Kita nggak memasuki 0 tapi 65. Oh, berarti merujuk pada tadi tahap 1 ketika S-nya 2 ya teman-teman ya. Tahap 1 ketika ini ya, kita punya kapasitas 2, kita masukkan 0 barang ya. Untuk kapasitas 2 pada saat tahap 1 tadi itu 65 ya, sehingga di sini diisi 65. Kemudian kita punya kapasitas 2 diisi dengan satu barang 2 yang beratnya 30, bisa nggak? Nggak bisa ya, sehingga di sini kita punya keputusan 65 dan pada saat K2 nya sama dengan 0 ya, kita punya keputusan atau profitnya itu 65 pada saat K2 nya sama dengan 0. Kemudian kalau kita punya persediaan kapasitasnya 3 kilo, kita masuki 0 barang 2, bisa ya, bisa. Kita punya kapasitas knapsack 3 kilo, kita masuki 0 barang 2, berarti tidak kemasukan barang 2, tapi di sini 65. Karena apa? Berarti kemasukan barang di tahap 1 tadi ya. Pada saat ini S3 di tahap 1 itu berapa? S3 itu 65. Jadi kita isi 65. Kemudian kalau kita punya kapasitas 3 kilo, kita isi satu barang 2 ya, 3, berarti bisa ya, kapasitasnya 80 ya, merujuk pada tabel tadi. Untuk barang 2 itu keuntungan profitnya 80. Berarti di sini kita punya keputusan 80 pada saat K2 sama dengan 1. Kemudian kalau di sini kapasitas knapsacknya 4 kg, kita masuki 0 barang 2, bisa. Tapi ada isinya, karena apa? Isi dari tahap sebelumnya ya, kapasitasnya 4 tapi nggak kita masukin barang 2, berarti dia isi dengan barang sebelumnya 4, itu adalah 130 ya tadi di tahap sebelumnya ya, profitnya 130. Kemudian kalau 4 kita masukkan, kita punya kapasitas 4, kita masuki dengan satu barang 2 yang beratnya 3 kilo, bisa ya, langsung muncul 80 karena satu barang 2 itu nilai profitnya 80, sehingga kita punya profit maksimum pada baris ini ya, itu 130 pada K sama dengan 0 ya, pada saat K sama dengan 0. Kemudian untuk kapasitas knapsack untuk kapasitas knapsack 5 kg, kita masuki 0 barang 2, bisa ya, 0 tapi ada nilainya karena kemasukan barang dari tahap sebelumnya. 5 itu tadi 130 ya yang masuk profit tertingginya ya. Berarti kita kasih 130 karena kita tujuannya barang yang masuk itu adalah yang profitnya tertinggi, yang dolarnya tertinggi tadi. Nah, ini 130. Kemudian kapasitas 5 kilo kita masuki satu kali barang 3, bisa ya. Kapasitas 5 kilo kita masuki satu barang 3. Nah, satu barang 2. Barang 2 itu beratnya berapa? 3 kilo, berarti 80 ya. Berarti di sini masuk 80 ditambah dengan 5 dikurangi dengan 3 itu 2. 2 di sini berapa? Tambah 65 ya. 2 pada tahap sebelumnya itu profitnya 65. Berarti 80 tambah 65 ya, di sini 145. Sehingga kita punya profit maksimum di baris ini adalah 145 pada saat K2 sama dengan 1, teman-teman. Nah, ini jadi kita merunutnya ini ya, tadi dari tahap 1, tahap 2. Tahap 2 melihat tahap 1 ya, teman-teman ya. Karena yang awal mulanya tahap 1. Jelas ya, teman-teman ya. Tadi ya di sini kenapa 145? Karena ini kapasitasnya 5 dimasuki 1 itu bisa ya. Sehingga masih
dimasuki satu barang dua itu 3 kilo ya. Ini berarti 80 ditambah dengan sisa 2 kilo. 2 kilo itu di sini 65 ya profitnya. Nah, 80 tambah 65 sehingga menjadi 145. Jelas ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke tahap 3. Untuk tahap 3 kita melihat tahap sebelumnya, yaitu tahap 2. Nah, di tahap 3 ini kebetulan ini kita ringkas ya, karena pada saat melihat dari spesifikasi ini ya, yang paling tinggi itu pada saat kita merunut dari baris 1, 2, 3, 4, 5 itu yang tertinggi nilai optimalnya itu adalah yang baris paling bawah teman-teman. Coba kalau kita perhatikan tadi ya, selalu nilai yang tertinggi itu di bawah ya, khusus untuk knapsack ini ya, sehingga ini diringkas teman-teman ya. Nah, pada saat pada saat kapasitasnya 5 di barang 3 ya, 5 diisi dengan 0 barang 3 itu kok ada 145 ya. Dia tidak diisi dengan barang 3 tetapi terisi dengan ini ya, 5 di sebelumnya ya, 5 di tahap sebelumnya. Tadi tahap sebelum tahap 3 itu tahap 2 ya. Jadi pada saat kapasitas 5 itu terisi 145. Kalau tidak diisi dengan barang 3, ini K3 nya 0, berarti tidak diisi dengan barang 3, berarti dia ketika kapasitasnya 5 terisi dengan barang sebelumnya, itu barang 2 ya. Ketika kapasitasnya 5 ini 145. Kemudian kalau di sini kapasitasnya yang tersedia itu 5 diisi dengan satu barang 3 yang beratnya 1 kilo, bisa. Nah, bisa ya teman-teman ya. 5 diisi dengan 1, tadi barang 3 itu nilai profitnya berapa ya, kita harus tahu dulu ya teman-teman ya. Barang 3 nilai profitnya 30 teman-teman. Nah, ini sudah ada nilainya ini. Nih, 30, 60, 90, 20. Ya, kalau dikali 2, 60. Jadi 30 kalau K-nya dikali 1, kalau K-nya 1 itu 30 kali 1, 30. Kemudian kalau K-nya 2, 30 kali 2, 60. Kalau K-nya 3, 30 kali 3, 90. Kalau K-nya 4, 30 kali 4, 120 dan seterusnya ya. Nah, kapasitasnya 5, kemudian kita masukkan satu barang 1, berarti kita masuki satu barang W3 itu bisa ya bernilai 30 ditambah dengan 5 dikurangi 1, masih sisa 4 kilo. 4 kilo dari tahap sebelumnya itu 130 ya, sehingga 130 tambah 30 ya. Tadi kan kapasitasnya 5, dimasuki barang 3 bisa ya, barang 3 nilainya 30. Nah, berarti dia masih punya sisa space 5 kurangi 1 kilo. Barang 3 kan 1 kilo ya, 5 kurangi 1 itu 4 kilo ya. Nah, 4 kilonya kita ambilkan dari ini. Kalau kapasitasnya 4 kilo itu maksimumnya 130. Berarti 130 ditambah 30 dari barang 3 ya, sehingga nilainya 160. Kemudian kapasitasnya 5 kita masuki dengan 2 barang 1, 2 kali 1 kilo berarti 2 kilo. 5 dimasuki dengan 2 barang 1 ya, berarti 2 barang 3, ini barang 3 teman-teman, tapi nilainya 1. Jadi di sini 5 dimasuki dengan 2 barang 3, ada 2 kilo ya, berarti bisa ya, bisa 2 kali 30 itu 60 masuk. Nah, 5 dikurangi 2 ya, karena 2 kali 1 itu 2, 5 dikurangi 2 itu 3. Nah, masih sisa 3 ya teman-teman ya. 3 dari tahap sebelumnya ini adalah 80, berarti 80 ditambah 60, nah yaitu 140. Kemudian kita punya kapasitas 5 ya, kita punya kapasitas 5, bisa nggak dimasuki dengan 3 barang 3 kali barang 3 itu 3 kilo, bisa. Berarti 3 dikali 30 ya, itu sudah terisi 3 barang 3, itu nilai profitnya yang sudah ada 90. Kemudian masih sisa 5 dikurangi 3, 2 kilo dari tahap sebelumnya ya, masih sisa 2 kilo dari tahap sebelumnya. Nah, 2 kilonya dari tahap sebelumnya itu 65, berarti 90 tambah ya, 3 kali 30 tambah 65 ya,
90 tambah 65, 155. Ini juga sama caranya. Sehingga kita dapatkan di sini yang terbanyak adalah ketika K3-nya sama dengan 1, yaitu 160 ya. Oke. Selanjutnya, nah kita telusur kembali. Untuk K3 sama dengan 1, sisa 5 dikurangi W3 ya. Sama aja 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, K2-nya sama dengan 0 ya. Sisanya adalah 4 dikurangi 0 barang 2 sehingga hasilnya 4. Nah, K1-nya sama dengan 2 sehingga penyelesaian optimalnya adalah ini ya, K1-nya 2, K2-nya 0, K3-nya 1. Jadi akan optimal, profitnya itu akan maksimum sebesar ini ya, 160 pada tabel F3S. Nah, di sini kenapa tabel F3S saja ya, tidak diakumulasi? Karena ini sudah merupakan perunutan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya teman-teman. Tadi kan ini diakumulasikan dari setiap sebelum-sebelumnya ya, sehingga di sini F3S itu data hasil terakhir, dolar yang tertinggi. Jadi kalau di K1 itu ada 2 barang yang diangkat atau yang masuk, kemudian di K2 itu dikosongi, kemudian ada kalau di barang 1 itu ada 2, kemudian di barang 2 itu tidak ada yang dimasukkan, lalu barang 3 itu ada 1 barang 3 yang dimasukkan, itu akan memberikan solusi optimal ya, profit terbesar itu sebesar 160 dolar ya, sehingga barang jenis 1 dibawa sebanyak 2 unit, yang jenis 2 tidak usah dibawa, sedangkan barang 3 dibawa 1 unit, itu ya teman-teman ya. Nah, tadi ini 160 ya, 160 diambil dari sini. 160 yang ini ini 5 dikurangi 5 dikurangi 1 ya, 1 itu 4 kilo. Nah, 4 kilo diambil dari sini teman-teman. 4 kilo diambil dari tahap sebelumnya. Tahap sebelumnya ketika 4 kilo ya, ketika kapasitasnya 4 kilo itu dia nggak ngangkat apa-apa, K2-nya 0 ya, K2-nya 0, nggak angkat apa-apa. Nah, kemudian ketika di sini nilainya 130 ya, ketika nilainya 130 ini asalnya dari ini kalau mengangkat kapasitasnya 4 tapi tidak memasukkan barang 2 ya, berarti ini 130 ini dari tahap sebelumnya ya, 130 dari tahap sebelumnya, tahap 1 ini ya, 132 berarti betul barang 1 di bawah sebanyak 2, kemudian barang 2 di bawah sebanyak 0, barang 3 di bawah sebanyak 1, betul ya. Nah, kalau kita cermati teman-teman, setiap kita menghitung profit ya, profit maksimum setiap tahapnya, itu kita memerlukan for di dalam for ya. For untuk S0 sampai dengan 5, untuk K, for K di dalam for ini ya. Jadi for K di dalam for dari S0 sampai 5 ini untuk setiap tahapnya. Nah, kalau tahapnya ada N, berarti kita punya, nah ini for di dalam for ini ibaratnya N kuadrat. Nah, kita akumulasi batas atasnya aja N kuadrat. Kalau ini dilakukan sebanyak N tahap, berarti N kuadrat kali N. Nah, kalau menggunakan perulangan ya, tidak menggunakan rekursif, maka kompleksitasnya N pangkat 3 teman-teman ya. Demikian teman-teman untuk pembahasan mengenai pemrograman dinamis. Semoga teman-teman dapat memperluas pembelajarannya. Nanti akan saya berikan tugas di Spada ya teman-teman ya, akan saya susulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.